Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selailda Alfareta dari kelas 1D Prodi Pendidikan Agama Islam, akan mempresentasikan tentang filsafat Islam. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia artinya kearifan atau kebijakan, sehingga filsafat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Secara umum, pengertian filsafat adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah dasar dan umum tentang masalah-masalah seperti keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, pemikiran, dan bahasa. Filsafat memiliki berbagai macam cabang yang dibedakan dari kajian pemikirannya. Salah satu cabang filsafat adalah filsafat Islam. Filsafat Islam lahir dari aktivitas usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat Yunan ke dalam bahasa Arab. Aktivitas ini berjalan selama masa Khalifah Abbasiyah berkuasa. Meskipun demikian, filsafat Islam disebut tidak berpengaruh oleh pemikiran filsafat Yunani, sebab konsep pemikiran dan ajarannya bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dijadikan rujukan dalam ajaran Islam. Berdasarkan beberapa penjelasan, dapat disimpulkan bahwa filsafat Islam adalah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal tentang segala sesuatu berdasarkan ajaran Islam. Filsafat Islam itu adalah filsafat yang berorientasi pada Al-Quran, mencari jawaban mengenai masalah-masalah asasi berdasarkan wahyu Allah. Filsafat Islam sendiri merupakan filsafat yang diterapkan berdasarkan hukum dan ajaran yang berlaku dalam agama Islam. Ada beberapa karakteristik filsafat Islam. Filsafat Islam memiliki karakteristik tertentu yang membedakan filsafat ini dengan cabang filsafat yang lainnya. Berikut ini adalah karakteristik dan ciri khusus filsafat Islam yang dikutip dari buku Untuk Apa Belajar Filsafat Islam karya Muhammad Iqbal M. 1. Sebagai filsafat religius spiritual. Filsafat Islam disebut sebagai religius karena filsafat ini berasal dari ajaran agama Islam. Filsafat Islam juga hadir sebagai lanjutan dari pembahasan-pembahasan keagamaan dan teologi yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, topik-topik pembahasan dalam Islam yang bersifat religius mengesahkan Tuhan. 2. Bersifat rasional. Meskipun bersifat religius dan spiritual, filsafat Islam juga masih mengemukakan akal dan menafsirkan problematika di alam semesta berdasarkan akal dan logika. Penyatuan rasional dan spiritual terlihat jelas dalam berbagai diskursus yang dikaji oleh para filosofi Muslim. 3. Bersumber dari Al-Quran dan hadis. Filsafat Islam berlandaskan pada prinsip agama Islam, dalam hal ini Al-Quran dan hadis. Maka sumber ilmu dalam filsafat Islam adalah dalil-dalil wahyu dan dalil-dalil rasional atau akli. Secara umum, seluruh sarjana baik timur ataupun barat meyakini bahwa Al-Quran dan hadis berperan penting dalam perkembangan pemikiran filsafat dalam Islam. Hal ini terlihat dari beberapa ide yang disampaikan oleh filsuf Muslim seperti Al-Kindi yang membagi lapangan filsafat Islam menjadi 3 bagian, yaitu ilmu fisika, ilmu matematika, dan ilmu ketuhanan. 2. Faktor perpecahan di kalangan umat Islam. Setelah Khalifah Islam yang ketiga Utsman bin Affan terbunuh, terjadi perpecahan di pertentangan di kalangan umat Islam. Perpecahan dan pertentangan tersebut pada mulanya adalah karena persoalan politik, tetapi kemudian merembet ke bidang agama dan bidang-bidang lain. Untuk membela dan mempertahankan pendapat-pendapat mereka serta untuk menyerang pendapat lawannya, mereka berusaha menggunakan logika dan khazanah ilmu pengetahuan di masa lalu, terutama logika Yunani dan Persia, sampai akhirnya mereka dapat berkenalan dan mendalami pemikiran-pemikiran yang berasal dari kedua negeri tersebut. Kemudian mereka membentuk filsafat sendiri yang dikenal dengan nama filsafat Islam. 3. Faktor dakwah Islam. Islam menghendaki agar umatnya menyampaikan ajaran Islam kepada sesama manusia, agar orang-orang yang diajak masuk Islam itu dapat menerima Islam secara rasional, maka Islam harus disampaikan kepada mereka dengan dalil-dalil rasional pula. Untuk keperluan itu diperlukan filsafat. 4. Faktor menghadapi tantangan zaman atau ekstern. Zaman selalu berkembang dan Islam adalah agama yang sesuai dengan segala perkembangan, tetapi hal itu bergantung pada pemahaman umatnya. Karena itu setiap zaman berkembang. 5. Faktor pengaruh kebudayaan lain. Setelah daerah kekuasaan meluas ke berbagai wilayah,
umat Islam berjumpa dengan bermacam-macam kebudayaan. Mereka menjadi tertarik lalu mempelajarinya dan akhirnya terjadi sentuhan budaya di antara mereka. Hal ini banyak sekali ditemukan dalam beberapa faktor teori filsafat Islam, misalnya teori amanasi dari Al-Farabi. Pertumbuhan filsafat Islam. Filsafat sebagaimana telah dijelaskan di muka berasal dari Keldania, kemudian pindah ke Mesir, lalu ke Yunani, Suryani, dan akhirnya sampai ke negeri Arab. Filsafat pindah ke negeri Arab setelah datangnya Islam. Setelah kaum muslimin membentuk suatu negara raksasa yang membentang dari penghujung negeri Cina di timur sampai penghujung semenanjung Andalusia di barat. Mereka telah menerima dan memegang panji-panji peradaban dunia, mendalami berbagai disiplin ilmu dan seni, serta merenungkan dasar-dasarnya. Watak ajaran Islam adalah terbuka. Oleh sebab itu, sesuai dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam, maka ajaran Islam tidak bisa lepas dari pergumulan dengan budaya dan pengetahuan bangsa lain, serta berkembang semakin luas dan menyangkut berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat. Pergumulan antara bangsa satu dengan bangsa lain di dunia hampir tak bisa dihindari sama sekali. Implikasi dari semua ini adalah tidak adanya kemurnian budaya satupun di dunia ini, dan biasanya negara besarlah yang memiliki pengaruh dan bersifat hegemonik. Hanya Islam memiliki originalitas dan otentisitas ajaran. Oleh sebab itu, ketika Islam bersinggungan dengan budaya Yunani, Persia, Cina, atau yang lainnya, maka tidak otomatis Islam diyunanikan, dipersikan, dicinakan, dan seterusnya. Islam datang pada permulaan abad ke-7 Masehi, kemudian berkembang sampai ke seluruh Timur Tengah, Afrika, dan Spanyol. Islam datang pada permulaan abad ke-7 Masehi, kemudian berkembang sampai ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol pada akhir abad tersebut. Pada wilayah ini, peradaban yang sudah ada tetap dikembangkan dan disemangati oleh karakteristik ajaran Islam, karena sesuai dengan watak ajaran Islam itu sendiri, yaitu memberikan kesempatan kepada pemeluknya untuk menyerap ide-ide dari banyak sumber. Kontak dengan wilayah baru itu menyebabkan umat Islam menyerap ilmu pengetahuan yang berasal dari Yunani dan juga Cina. Mereka mentransfer ilmu-ilmu tersebut dalam paradigma baru dan kemudian berkembang sehingga menjadi bagian dari peradaban Islam. Setelah diintegrasikan ke dalam suatu Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerjemahan buku-buku filsafat yang dilakukan orang-orang Arab pada mulanya bukanlah bertujuan untuk mempelajari filsafat. Kecenderungan bahasa Arab kala itu pada ilmu pengetahuan, bukan pada filsafat. Akan tetapi, karena buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tersebut kebanyakan karya dari filosofi Yunani yang mencampur adukan antara filsafat dan ilmu pengetahuan, maka orang-orang Arab mempelajari ilmu pengetahuan terdorong pula untuk mengenal filsafat, mempelajari aliran-alirannya, riwayat hidup para filosofis, dan pendapat-pendapat mereka mengenai hubungan ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Karena pindahnya filsafat ke negeri Arab tersebut adalah setelah datangnya Islam ke negeri ini, maka akhirnya filsafat yang pindah ke negeri Arab tersebut lebih dikenal dengan istilah filsafat Islam.